Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus menyebutkan bahwa angka kematian dikarenakan bunuh diri yang tentunya merupakan implikasi dari kesehatan mental yang terganggu, misalnya depresi, overthinking, dan sebagainya, ternyata lebih banyak dibandingkan angka kematian dikarenakan genocide atau kejahatan perang. Ini membuktikan bahwa kesehatan mental menjadi isu yang paling utama dibanding misalnya ancaman kematian seperti serangan jantung dan sebagainya. Nah, di sisi lain, para Gen Z menganggap dirinya mengalami overthinking atau depresi yang mana itu merupakan self diagnosis atau dia mendiagnosa dirinya sendiri tanpa melakukan terapi atau tanpa pergi ke psikiater untuk mendiagnosa secara medis dan secara ilmiah penyakit yang dideritanya. Apa kaitan antara angka kematian bunuh diri yang sangat besar dan overthinking yang dialami oleh Gen Z? Mari kita bahas dalam buku yang ditulis oleh Nick Trenton yang berjudul Stop Overthinking. Nah, adapun dampak dari overthinking ini, karena overthinking per definisi adalah pemikiran yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan, ketika kita mengalami ruminasi atau sesuatu yang kita putar-putar masalah tersebut di pikiran kita tanpa kita pecahkan masalahnya, maka dampaknya ada dua secara garis besar, yaitu pertama, kekecewaan eksternal. Misalnya hubungan pasti akan tegang karena selalu ada drama setiap malam, setiap hari, berulang-ulang dengan masalah yang sama. Sehingga bagi orang tertentu pasti akan telah mengalami template terhadap masalah tersebut. Karena ujungnya akan seperti ini, seperti itu. Itulah yang disebut sebagai drama dari overthinking yang dialami oleh orang yang sementara berhubungan. Selain itu, dampaknya juga adalah masalah kinerja pada pekerjaan. Misalnya ketika dia bikin kopi, mungkin adukannya akan menjadi berbeda. Misalnya komposisinya yang 20 gram untuk kopi menjadi 28 gram karena mungkin dia habis putus cinta sehingga ya rasa creamy-nya menjadi tidak sama lagi. Bahkan kesehatan fisik juga dapat memburuk. Misalnya dia menjadi gemetar atau mukanya menjadi lemas dan sebagainya. Sementara di sisi lain, overthinking juga dapat menyebabkan kekecewaan internal. Misalnya dia frustasi, baik itu di pekerjaan ataupun di pembelajarannya di kampus S1, S2, S3, harga dirinya juga akan menjadi semakin rendah atau inferior. Dia akan merasa tidak mampu dan meragukan kapasitas dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya bisa menjalani ini? Apakah saya bisa misalnya untuk menjalani karir ini, menempuh pendidikan ini dan sebagainya. Itu merupakan dampak negatif dari overthinking. Nah, pertanyaan kemudian, apa sih overthinking itu? Nah, di dalam buku Stop Overthinking ini menyertakan beberapa strategi praktis dalam menangani overthinking tersebut. Nanti kita akan bahas secara garis besar 4 manajemen untuk mengatasi overthinking. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang kemudian disebut sebagai overthinking. Overthinking itu ya per definisi kalau kita terjemahkan secara bebas adalah pikiran yang berlebihan. Kalau kita mengambil literatur agama misalnya, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Misalnya, Rasul menegur orang yang beriktikaf berlebihan di masjid. Misalnya praktek asketisme para sufi di zaman Rasul dan di zaman Imam Ali bin Abi Thalib itu ditegur. Kenapa? Karena berlebihan sehingga melupakan tanggung jawabnya di rumah tangga atau di kehidupan sosial. Begitupun dengan pikiran, ketika berlebihan akan menyebabkan overthinking. Nah, dampak negatifnya tentunya akan berimplikasi pada hubungan pekerjaan dan kesehatan dari orang tersebut. Maka kita dapat menerapkan 4 strategi dalam menangani apa yang kemudian kita sebut sebagai overthinking. Yang pertama adalah manajemen stres atau yang oleh Nick Trenton dalam buku Stop Overthinking ini sebut sebagai formula de-stress. Yang pertama kita harus lakukan hindari pemicu stres. Apalagi kalau itu adalah stres negatif atau distress. Kecuali kalau itu adalah stres positif atau eustress, misalnya tekanan di pekerjaan yang mengharuskan kita untuk terus produktif, it's okay. Tetapi kalau stresnya negatif, misalnya di pekerjaan itu toxic atau lingkungan circle kita itu toxic, maka kita harus hindari. Selain menghindari pemicu stres, kita juga dapat mengubah. Kalau kita tidak dapat menghindarinya, dan kita bisa menghadapinya, kita bisa mengubah situasi tersebut. Misalnya, ketika kita mengalami penolakan, kita dapat ubah itu dengan memantaskan diri kita. Atau misalnya ketika kita juga mengalami sesuatu yang disebut sebagai trauma.
kita dapat mengubah situasinya dengan menggeser paradigma kita menjadi apa yang oleh Viktor Efren sebut sebagai logoterapi atau memaknai penderitaan tersebut. Nah, ketika kita tidak bisa ubah, kita dapat menerima stres tersebut. Kita harus berdamai dengan stres tersebut. Dan ketika kita terima, kita dapat lakukan adaptasi dalam menangani stres tersebut. Misalnya, ketika kita tidak lulus dalam suatu ujian tertentu, kita dapat beradaptasi. Misalnya kita mengevaluasi apa yang kurang, misalnya manajemen waktu kita, manajemen stres kita ketika mengerjakan soal, kita panik atau apa, sehingga kita dapat mengevaluasinya untuk kembali mencoba peruntungan itu di masa depan. Nah, yang kedua dari manajemen overthinking ini adalah manajemen waktu. Nah, biasa kita mengalami overthinking karena kita tidak melakukan scheduling dalam keseharian kita. Tentu kita akan mengalami overthinking karena tidak ada runtutan yang harus kita to do list setiap hari. Tidak ada yang mesti kita lakukan sehingga kita terombang-ambing oleh jadwal orang lain atau oleh rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Makanya Sayyidina Ali Qarramallahu wajhahu menyebutkan bahwa musuh utama dari ibadah adalah habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu begitu candu sehingga membuat kita misalnya dalam sholat sekalipun itu dilarang untuk sholat menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan itu kan definisinya adalah rutinitas yang dilakukan secara tidak sadar, itulah kebiasaan. Maka Islam mewajibkan kita untuk sholat itu pakai adab, bukan pakai kebiasaan. Adab itu adalah rutinitas yang disadari. Makanya dalam Islam misalnya mulai dari masuk kamar mandi, bangun tidur, sampai tidur kembali, semua ada adab-adabnya. Itulah manajemen waktu juga dapat kita gunakan dengan menerapkan apa yang oleh misalnya para psikolog sebut sebagai pembagian penting dan mendesak. Yang pertama adalah variabel penting dan mendesak, itu adalah prioritas A. Yang kedua adalah penting tapi tidak mendesak, itu prioritas B. Misalnya penting tapi mendesak, penting dan mendesak, misalnya baca buku, kerjakan tugas, kerjakan pekerjaan di kantor, itu adalah penting dan mendesak. Itu yang harus kita lakukan pertama, namanya prioritas A. Yang kedua prioritas B, penting tapi tidak mendesak. Misalnya penting yang tidak mendesak ini adalah ketika kita mau menyelesaikan tugas tapi deadline-nya bulan depan. Itu tidak mendesak tapi penting. Prioritas yang ketiga adalah mendesak tetapi tidak penting. Misalnya ketika kita ingin berjanji atau melakukan pertemuan dengan teman lama kita, tetapi hanya untuk say hello, itu mungkin mendesak, tetapi mungkin kurang penting. Karena bisa kita geser di kesempatan-kesempatan lain. Dan yang prioritas C adalah tidak penting dan tidak mendesak. Dengan begitu, ketika kita manajemen waktu, misalnya dalam buku Brian Tracy yang berjudul Master Your Time, Master Your Life, kita akan menjadikan waktu kita itu tercatat dengan baik. Nah, manajemen overthinking yang ketiga adalah manajemen yang disebut sebagai tujuan. Yang biasa oleh para pakar atau Nick Trenton dalam buku ini juga dia mengutip akronim SMART. SMART itu adalah akronim dari specific, measurable atau terukur, kemudian A-nya itu acceptable atau dapat kita capai, yang R-nya itu relevan, dan T-nya itu adalah time bound atau terikat oleh waktu. Nah, yang pertama, ketika kita ingin memanage overthinking kita, kita harus terapkan kerangka SMART ini. S yang pertama, kita harus spesifik ketika ingin menetapkan tujuan tertentu. Misalnya, saya ingin menikah tahun 2025. Itu spesifik. Bukan saya ingin menikah misalnya ketika saya sudah siap. Itu sangat-sangat tidak spesifik. Karena kesiapan itu kita tidak tahu. Misalnya pula saya ingin menikah ketika saya mapan. Itu tidak spesifik. Saya ingin menikah ketika saya sudah mandiri. Itu tidak spesifik. Mana batasan mandiri tersebut. Tapi saya ingin menikah tahun 2025. Itu spesifik. Nah, yang kedua terukur. Terukur ini adalah bisa dinilai dengan data-data. Kenapa saya menetapkan 2025? Misalnya karena saya sudah memiliki pekerjaan tertentu. Misalnya karena saya telah menempuh pendidikan tertentu, itu namanya terukur. Yang ketiga adalah dapat dicapai atau acceptable. Nah, ini adalah tujuan yang realistis. Jangan juga bilang saya ingin menikah 2025 padahal usia Anda masih 15 tahun. Atau saya ingin menikah 2005 padahal mungkin Anda belum memiliki pekerjaan tertentu atau belum lulus satuan pendidikan tertentu. Nah, itu namanya tidak realistis. Yang keempat adalah relevan. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda. Misalnya ketika Anda ingin menjadi seorang profesor,
maka tujuan yang relevan adalah Anda harus S1, S2, S3 karena nggak mungkin Anda mau jadi profesor tetapi hanya sampai S1. Dan yang kelima adalah terikat waktu atau time bound. Misalnya ketika kita menetapkan suatu tujuan, tentukan ikatan waktunya. Saya ingin menikah 2025 minimal bulan 12 misalnya. Atau saya ingin menjadi profesor di 2034 ketika saya berusia 43 tahun misalnya. Dan yang terakhir dari manajemen overthinking adalah manajemen emosi melalui 5 sikap utama. Pertama adalah fokus. Kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Misalnya Henry Manenpiring dalam bukunya Filosofi Teras menyebutkan bahwa ada dikotomi kendali. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu perasaan kita, pikiran kita, penghasilan kita, dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, politik, dan sebagainya. Itu tidak, cuaca tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita harus fokus kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bahkan fokus itu seringkali diakronimkan sebagai FOCOS, yang artinya adalah follow one course until success, atau ikuti satu jalan sampai sukses. Itulah fokus. Yang kedua, ambil tindakan. Jangan terlalu banyak melakukan paralysis by analysis atau penyakit yang terlalu banyak menganalisis sehingga dia tidak bertindak sama sekali. Yang ketiga, hargailah apa yang sudah kita miliki selama ini. Inilah yang ajaran agama sebut sebagai syukur atau mendayagunakan seluruh nikmat yang telah Tuhan berikan. Mungkin kita luput menghargai apa yang sudah kita miliki dibandingkan mengeluh terhadap apa yang belum kita miliki. Dan yang terakhir adalah bagaimana kebutuhan kita itu kita harus fokusi. Jangan terlalu banyak kepada keinginan, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang kita memang butuhkan pada saat ini, bukan di masa depan bahwa saya ingin menikah dengan orang yang sangat kaya, punya kolam renang, mobil Ferrari, Hammer, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan di masa mendatang. Bukan berarti bermimpi itu tidak penting, tetapi fokuslah pada kebutuhan masa sekarang, atau seperti kerangka SMART tadi, yaitu relevan. Nah, itulah 4 manajemen overthinking dalam buku Nick Trenton yang berjudul Stop Overthinking. Marilah teman-teman Gen Z untuk mulai terbiasa menghentikan kebiasaan overthinking atau pikiran berlebih, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.